Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Utami dari Prodi Sistem Informasi angkatan tahun 2021 dengan NIM 322110015. Dan di sini saya akan menjelaskan pseudocode dari sebuah flowchart yang akan membuat sebuah overloading. Nah, pertama-tama itu saya akan menuliskan terlebih dahulu. Overloading. Oke, kemudian saya akan start. Jadi di nomor 1 ini, yang jelas pertama kali adalah membuka aplikasi Visual Studio. Visual Studio. Nah, kemudian membuat project baru dengan bahasa Visual Basic. Nah, terus yang ketiga itu biasanya kan ada kasih nama file gitu ya. Jadi memberi nama file ke project baru tersebut. Yang keempat itu ada menentukan framework. Biasanya sih pakai default ya kalau framework. Lalu yang nomor 5 itu ada menekan, kan misalnya udah muncul gitu ya, muncul semua. Itu akan menekan nama file di solution. Itu menggunakan klik kanan. Klik kanan. Oke, udah. Yang selanjutnya itu kan kalau udah muncul kayak pop-up-nya gitu ya, itu memilih pilihan add untuk menambahkan class. Jadi yang untuk overload ini nggak pakai class diagram lagi, tapi cuma butuh item class. Nah, oke. Milih item class untuk melakukan overloading. Yang selanjutnya, yang nomor 8 itu jelasnya tuh memberikan nama class dulu. Soalnya dia nanti tuh bentuknya kayak hampir sama kayak itu VB yang form itu, cuma kosongan, jadi belum ada isinya aja. Jadi bisa dimasukin fungsi-fungsi. Oke, selanjutnya itu menuliskan. Nah, ini yang saya maksud tadi yang fungsi itu. Menuliskan sebuah fungsi tanpa parameter. Jadi misalnya contohnya tuh kayak harga, terus gini aja. Misalnya public function harga, gini. Nah, jadi kan udah ini yang tanpa parameter tadi. Yang selanjutnya itu bakal ada tambahan tipe data. Jadi mendeklarasikan tipe data dari function tadi. Function-nya. Jadi ini akan saya kasih panah gini ya, semoga jelas. Nanti jadi public function harga kayak gini, terus as integer. Tuh misalnya, ini contoh aja sih. Tapi kemarin saya waktu harga itu kan pasti umumnya pakai integer. Yang selanjutnya itu memberikan isi pada function tersebut. Misalnya kalau harga harga kue gitu ya, return 5.000 gitu, isinya di dalam kurung kurawalnya itu ya. Terus bentar, ini belum saya kasih panah. Ini panah gini. Oke, yang nomor 12. Oke, jadi yang nomor 12 itu pasti ada menambahkan function baru. Kan kalau misalnya overload itu kan kayak ada lagi function-function yang baru, tapi parameternya tuh yang baru-baru itu bakalan ada
yang namanya isinya gitu. Jadi misalnya nambahkan function baru. Sebenarnya juga nggak baru ya karena namanya tuh tetap sama. Ini misalnya menambahkan function baru. Jadi namanya tuh tetap harga. Di ini saya public function harga. As integer. Oh, belum ya ini as integernya. Ini nanti akan ditambahin apa namanya? Oh, udah ding ini jadi maksudnya nih udah as integer. Terus ini tahapan selanjutnya itu menambahkan parameter. Menambahkan parameter. Jadi kan itu kan harga dalam kurung itu kan kosong ya. Itu akan ditambahkan misalnya public function harga cake gitu ya. Cake as integer juga. Nah, kayak gini. Nah, terus di belakangnya itu tetap ada as integer juga. Nah, kayak gini. Terus udah, ini sebenarnya cuma cake aja ya. Cake gini, terus as integer. Baru di step nomor 14 itu akan memberikan jenis tipe data di dalam parameter. Jadi kan cake itu kan ada kayak kodenya gitu ya. Jadi itu saya pakai integer aja, kayak tadi. Function yang tadi saya salah itu ya. Untuk function harga cake, ini saya enter. Dan saya sekalianin ke bawah aja. Ini cake as integer. Terus ini juga as integer. Nih, oke. Jadi selanjutnya itu kan tadi kalau misalnya fungsinya itu return-nya itu 5.000 gitu ya. Nah, di sini tuh bisa memberikan isi. Nah, di sini tuh isinya bisa berbeda dari fungsi yang udah dibikin di awal. Oke. Terus yang selanjutnya nomor 16 itu menekan form yang udah tersedia di bagian kiri. Terus klik toolbox. Ya, ini belum saya masukin isinya. Jadi ini isinya bakal jadi kayak return. Misalnya kalau cake itu jadi 10.000 gitu. Klik toolbox, kemudian nomor 18 itu menambahkan sebuah button. Nah, kalau udah tuh klik 2 kali pada button untuk memunculkan form, bukan form ya, kayak apa ya, workspace juga sih. Workspace untuk mengetikkan source code. Ini kejauhan. Oke, terus nomor 20, ini ada, jadi kan biasanya itu kan kalau tuh kayak manggil itu kelasnya jadi kayak ya manggil kelas itu jadi kayak tim, misalnya ini kan cake ya, misalnya ini tadi harga, bukan menentukan nama kelas tuh misalnya kue gitu. Jadi kalau misalnya dideklarasikan itu jadinya tuh kan seperti ini kan, kelas sebagai objek pada source code. Nah, biasanya itu kalau jadinya itu kayak gini. Tim, tadi kan nama kelasnya itu kue gitu ya misalnya. Kue as new class X kue. Jadi akan dideklarasikan sebagai objek gitu. Dan selanjutnya itu memanggil metode yang sudah dibuat pada
class dengan menggunakan message box. Ini contohnya itu misalnya message box. Ini harga. Ini terus gini, spasi. Gini, terus dan X kue titik harga. Nah, kayak gini sih manggilnya. Ini kan untuk yang default ya. Jadi kalau misalnya untuk yang lain-lainnya itu bisa ditambahin kayak ininya parameternya diganti. Jika ingin nah, jadi kan ini ada decision ya. Apakah memiliki parameter? Kalau ya, misalnya saya ketik langsung ya gini aja, itu menambahkan parameter di source code di button. Jadi nanti hasilnya tuh akan gini. Ini dianggap aja udah ada parameternya gitu ya. Ini 1 gitu. Udah isi parameternya. Kalau misalnya tidak, ya jadi tetap aja kayak yang tadi, jadi tetap diketik tanpa parameter. Karena default. Oke, udah gini. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus bisa run project. Ya, nah nanti 24 ini step terakhir, sistem akan menampilkan hasil dari overloading. Oke, nah udah itu step terakhirnya. Jadi akan saya tutup dengan N. Jadi yang pertama tadi start, kemudian ini ada N-nya. Oke, sekian dari saya untuk ini pembawaan materi pseudocode dengan menjelaskan flowchart dari pemberlakuan overloading. Terima kasih.